aku udah merebus mili itu jarang aku seperti itu. Kenapa? Karena biasanya aku harus baca berulang-ulang, ini maunya kemana sih, ini maunya kemana gitu ya. Apalagi ini bukan komedi gitu. Aku seharusnya sih lebih teliti lagi gitu. Tapi nggak tahu ini kenapa begitu baca langsung aku masuk kayak intran begitu, kayak kemasukan. Aku udah pada cuman benar kendalanya adalah ketika aku berpikir ini aku lawan mainku, anakku namanya Cut Meriska, Aceh nih. Aku lihat jilbab lagi gimana ya, ada batasan kan, kita nggak tahu, ada yang memang profesional, ada yang nggak ada batasan tertentu. Tapi di awal aku udah dapetin enak gitu sama dia juga udah nyambut dengan baik kayak gitu. Aku insya Allah deh, aku yakin banget ini. Karena itu menjadi penting banget buat aku. Aku tuh tidak pernah melakukan sesuatu dengan tidak ada keikhlasan. Aku nggak kepingin aku melakukan itu karena jatuhnya nanti ngeluh. Nah, ketika ngeluh itu jauh dari rasa syukur. Ketika kita nggak bersyukur dan mengeluh terus, saya khawatir kok hasil dari karya kita itu nggak berkah gitu ya. nggak apa ya, nggak asik lah, kita punya ganjelan di situ kayak gitu. Itu sih sebetulnya. Om Indro tadi kan sempat nangis Om Indro yang pas bilang jadi penghalang Cut buat menikah. Apakah itu terbayang mungkin Om Indro di kehidupan nyata Om merasa seperti terhalang juga nih anaknya nggak menikah, mungkin karena Om Indro juga kayak gitu? Kalau terhalang saya enggak ya. Walaupun saya juga nggak tahu ya, karena anak saya memang tomboy, ya berapa kali pacaran juga putus gitu aja kayak gitu. Mungkin masalahnya anak saya mandiri banget ya. Anak saya kerja dari lulus mahasiswa, dia langsung kerja dengan punya posisi yang bagus, dan kerjanya saya udah diperingatkan banyak orang kalau di advertising hati-hati loh. Advertising katanya bakalan terlambat kawin. Saya udah bilang gitu sama teman-teman, advertising anak lu, udah. Gitu. Tapi ya saya percaya jodoh itu Tuhan yang menentukan. Sebetulnya nggak relate banget masuk ke situ, enggak sih sama sekali enggak. Tapi saya bisa ngerasain jadi orang tua yang satu dengan itu biasanya ibu yang pintar. Nih rada keras anaknya harus gini, nih rada gini, biasanya gitu. Bapak tuh jarang yang bisa begitu. Kecuali anak tunggal mungkin ya, lebih gampang lah untuk bapak untuk bisa. Tapi percayalah, komunikasi yang baik antara orang tua dengan anaknya dipegang oleh ibu, bukan bapak. Nah ini di film ini, makanya tadi saya bilang ini seorang bapak yang sabar banget masuk ke diri anaknya. Begini, walaupun sebetulnya gagal sebetulnya. Menangnya apa? Ketika dia tersentuh dan saya terpaksa harus mengucap, aku kepengen bahagia sebelum, aku pengen senyum sebelum, istilahnya gitu, belum mati. Dengan apa? Oh, aku pengen save, kamu ada yang menjaga. Sebetulnya komunikasi itu yang saya pentingin, bukan seprotektif apa ini apa. Sebetulnya kalau menurut saya lebih kepada komunikasi, dan itu yang terjadi sebetulnya di kehidupan sehari-hari kita gitu. Ya kayak gitu. Ini saya sekedar ini aja ya, bapaknya dia sebelum meninggal baca, suka banget, dan dia tunggu betul film ini. Tapi Allah berkata lain, beliau dipanggil, lebih sayang tadi kan saya bilang, lebih sayang Allah. Tapi bahwa ya ini kami jadi kayak keluarga, berasa banget bahwa banyak yang relate dalam kehidupan ini. Mungkin buat Mas Roger tadi sempat bilang bahwa menitikan air mata ketika film ini itu bagian apa, mungkin apa hal yang akhirnya membuat Mas Roger ini film akhirnya nyentuh gue nih, dan akhirnya gue bisa menitikan air mata. Jarang nangis. Buat Kak Meriska mungkin tadi sempat disinggung juga oleh Om Indro mengenai
almarhum ayah mungkin sangat ingin sekali menonton film ini, tapi Tuhan berkehendak lain akhirnya tidak bisa untuk menonton film ini. Mungkin ketertarikan apa sih yang ayah rasakan pada saat pertama tahu kalau anaknya akan main film ini gitu? Dan saya juga sempat dengar bahwa ayah juga sangat ngefans sama Om Indro. Seperti apa sih penjelasannya? Ya ini buat nyari teman, bukan saya aja loh yang nangis. Iya. Nyari teman banget Pak Adi udah nonton berapa kali Pak deh? sama ini. Saya Sama ini. dikasih privilege sama Pak Navin. Pak nggak tahu kenapa Pak Navin senang banget saya main di sini. Gila ini bukan Indro nih, dia bilang kayak gitu. Sampai akhirnya setelah semuanya beres saya di. Nah Om, mau nyambung juga sama filmnya kan. Sebagai sosok ayah di film tersebut, Pak Dendro itu kan jadi sosok yang protektif nih terhadap anak. Apalagi Dia tidak protektif. Jadi kalau dilihat tadi, makanya saya bilang itu sebuah ilmu. Betapa saya bisa ngomong sama dia. Cuman dia memang diperlihatkan dengan stubborn kan dia. Dia ini keras kepala banget. Kalau tadi bisa ngelihat secara kayak ini, dia sifatnya keras kepala banget. Tapi saya bisa sabar ngomong sama dia pelan-pelan. Sampai akhirnya dia kepentoknya justru ketika saya udah mau ajal. Gitu kan, sebetulnya kan itu kan diceritakan kayak gitu. Nah, itu kita laki bukan soal protektif nggak protektif. Laki rata-rata nggak bisa komunikasi sama anaknya itu. Beda sama ibu. Sementara anak aja kalau misal punya beberapa anak yang satu dengan itu biasanya ibu yang pintar. Nih rada keras anaknya harus gini, nih rada gini, biasanya gitu. Bapak tuh jarang yang bisa begitu. Kecuali anak tunggal mungkin ya, lebih gampang lah untuk bapak untuk bisa. Tapi percayalah komunikasi yang baik antara orang tua dengan anaknya dipegang oleh ibu, bukan bapak. Nah ini di film ini makanya tadi saya bilang ini seorang bapak yang sabar banget masuk ke diri anaknya. Begini, walaupun sebetulnya gagal sebetulnya. Menangnya apa? Ketika dia tersentuh dan saya terpaksa harus mengucap, aku kepengen bahagia sebelum, aku pengen senyum sebelum, istilahnya gitu, belum mati. Dengan apa? Oh, aku pengen save, kamu ada yang menjaga. Sebetulnya komunikasi itu yang saya pentingin, bukan seprotektif apa ini apa. Sebetulnya kalau menurut saya lebih kepada komunikasi, dan itu yang terjadi sebetulnya di kehidupan sehari-hari kita, gitu. Ya kayak gitu. Ini saya sekedar ini aja ya, bapaknya dia sebelum meninggal baca, suka banget, dan dia tunggu betul film ini. Tapi Allah berkata lain, beliau dipanggil, lebih sayang tadi kan saya bilang, lebih sayang Allah. Tapi bahwa ya ini kami jadi kayak keluarga, berasa banget bahwa banyak yang relate dalam kehidupan ini. Mungkin buat Mas Roger tadi sempat bilang bahwa menitikan air mata ketika ini nyentuh gue nih, dan akhirnya gue bisa menitikan air mata. Jarang nangis loh. Buat Kak Meriska mungkin tadi sempat disinggung juga oleh Om Indro mengenai almarhum ayah mungkin sangat ingin sekali menonton film ini, tapi Tuhan berkehendak lain akhirnya tidak bisa untuk menonton film ini. Mungkin ketertarikan apa sih yang ayah rasakan pada saat pertama tahu kalau anaknya akan main film ini gitu? Dan saya juga sempat dengar bahwa ayah juga sangat ngefans sama Om Indro. Seperti apa sih penjelasannya? Ya ini buat nyari teman, bukan saya aja loh yang nangis. Iya. Nyari teman banget Pak Adi udah nonton berapa kali Pak deh? sama ini. Saya Sama ini. dikasih privilege sama Pak Navin. Pak nggak tahu kenapa Pak Navin senang banget saya main di sini. Gila ini bukan Indro nih, dia bilang kayak gitu. Sampai akhirnya setelah semuanya beres saya kasih lihat, ditulis gitu-gitu Indro Marco, supaya jangan dibaca. Dan saya penulis, saya orang yang jujur. Saya nonton 5 kali nangis. Sebenarnya 6 ya mainnya. 6 kali nangis juga. lebih parah karakter. Yang tadinya saya masih dengar berisik, ada ketawa, tiba-tiba di situ hening. Dan di adegan itu, ini yang biasanya cerita. Di adegan itu ketika syuting, saya lagi kayak gitu, lagi sama ini yang waktu
karena saya kayak jadi penghalang kayak gitu. Lama tuh nggak dikat kan. Yang saya lihat Roger aja nangis tuh. Roger nangis, kru-kru pada nangis, pada nungguin nggak dikat gitu, yang pegang klep gitu. Nangis semua, nangis tuh di set. Cut. Suaranya serak banget. Cut. Pajar nangis. Itu baru pas syuting tuh. Walaupun akhirnya kita ketawa, ya cengeng semua. Iya bener banget. Itu jadi itu ya. Iya, berkesan banget. Biasanya dia yang kalau lagi promosi dia yang inget karena dia mungkin sebetulnya tadinya pengen lihat adegan dekat-dekat Indro Warkop sama ada cembokurnya kali, tapi akhirnya nangis. Iya makanya tadi udah berapa kali nangis. Terus Cika dari tadi nangisnya lama banget sih tadi. Relate banget ya. Dan ini pertama kalinya aku nonton film tuh bisa sampai nangis ya. Yang aku rasain makanya tadi aku bilang seakan-akan tanpa aku sadari jiwa film ini tuh dia mengendap-endap. Dia ngendap diam naik tiba-tiba langsung jantung aku kayak dipegang gitu sama film ini sampai nangis. Ya salut banget. Kalau untuk ayah waktu itu baca skenarionya juga, kan dapat skenario, terus di rumah dapat baca sama ayah, terus ayah juga ngefans sama Pade. Wah nggak sabar nih baca skenarionya, ini bagus banget sih, ini ceritanya ringan, dekat sama masyarakat. Terus ayah juga ya, aku anak perempuan deket banget sama ayah ya, tahu lah ayah kan banyak aturannya, banyak ini karena sayang sama anak perempuannya dan takut kehilangan anak perempuannya. Jadi saya ngerasa itu juga ayah gitu, kayak ayah juga sih gitu, sayang sama anak perempuannya. Jadi inilah film yang sebenarnya ayah tunggu-tunggu banget sih. Ayah tunggu-tunggu tapi ya ayah belum sempat nonton. Tapi ini jadi kenang-kenangan buat diri aku dan keluarga untuk mengingat ayah lagi gitu. Jadi soalnya banyak sih tadi di adegan kata-kata yang ayah ucapkan, ya sering sekali ayah ucapkan sama kayak di sini, sholat lah, seperti itu, hal-hal kecil gitu. Tadi mama juga sama banget sih sama ayah, nangis gitu. Itu ayah banget gitu. Iya, ayah banget. Betul. Kok bisa sama ya gitu. Baru kita sadari ketika udah nggak ada kan. Oh iya ayah sering ucapin itu. Jadi kenang-kenangan lah buat aku dan keluarga. Jadi makanya tadi ada keluarga juga ikutan datang buat nonton. Buat Kak Cut mungkin kan di film Kak Irma gitu sebagai sosok yang kooperatif gitu, bawel tapi yang peduli gitu. Apakah di real life juga sama gitu? Sama banget. Mungkin sama juga sama anaknya Pak D yang nomor 2 ya. Iya sama. Aku tuh banyak aturannya gitu. Apalagi udah nikah ya. Udah nikah kayaknya lebih enak deh ngomong sama ayah. Gak boleh main sepeda terlalu banyak, terlalu sering, gak boleh ini, cek ini, abis itu nggak boleh makan terlalu ini, itu sama sih kayak yang di film ini juga, atau ini juga sama. Tapi dia juga suka gitu nggak, nyuruh orang lain yang minum. Aku soalnya aku tungguin kayak minum obat apa segala macam ditungguin sampai akhirnya seperti yang kayak di film ini juga. Ya alhamdulillah aku dikasih kesempatan terakhir untuk ngurusin walaupun dari jauh, ngurusin ayah. Dari segi ayah yang nggak mau minum obat, aku sempat telepon dokter, terus sempat suruh Roger yang ngomong teman-teman 2 menit lagi ya, maaf ya, untuk 2 menit lagi ya, untuk minum obat segala macam, susah banget gitu. Jadi ya relate lah gitu. Oke. Kak Cut, ini lagi promo gini, lagi kondisi hamil, mungkin seperti apa menjaganya sih? Aku tetap konsultasi ya sama dokter, misalkan apapun yang dirasain tetap ngomong, dokter approve untuk pergi untuk ini itu boleh gitu. Kayak sebelum kesini aku istirahat dulu, nggak boleh jalan sama sekali, begitu jalan udah jalan gitu, nanti nyampe rumah juga harus istirahat gitu. Terus selama promo juga ya untungnya Pak De juga ngerti ya, mau lagi mual, bentar Pak De, bentar ini mau muntah ini.
sebentar. Yang seru kalau saya istri saya nggak pernah ngerasa apa, yang ngerasa saya. Kebalikannya. Makanya jadi saya tahu ini berat nih, berat. Tahu nih, rasanya. gitu. Iya, tahu rasanya gitu. Iya, terus mau muntah gitu dibantu sama Roger. Untungnya kerjanya kan bareng ya, jadi anaknya ada dia terus di samping bantuin gitu. Ya selama ini fine aja sih, asal dokter juga tahu update-nya gitu. Berarti sekarang masih mual-mual gitu ya Pak? Masih hamil yang kedua ini berasa banget dari aku nggak tahu hamil sampai ini sekarang udah 4 bulanan lah ya, masih mual, sakit badan, pusing, berasa banget. Tapi dia aneh dia, lagi mual-mual lagi itu tetap nggak, mukanya nggak Ini ngeluh lagi gitu. pusing Pak Deh, justru. Hah? Ini lagi pusing. Dari tadi sebelum Iya datang, makanya dari enggak. kemarin malah Pada kelihatan, iya. suatu saat dia mual banget. Bisa nahan gitu. Mual banget. Ini aku mual banget nih. Ini aku ngomong biasa aja gitu kan. Aku Ekspresinya mual yang banget nih. Aduh, aku mau muntah nih. Aduh, aku mual banget. Saya pikir kalau cewek kan Nyari perhatian gitu. gitu kan ya. ini gaya biasa. Ini aku mau muntah. Aku mual banget nih. Mau begitu doang dia. Hebat. Enggak, yang penting terima aku kasih, ngomong. teman-teman. Kalau aku ngomong, suami bisa nyediain plastik waktu mau muntah tuh udah gitu. Biasanya langsung ditidurin atau minum obat atau gimana Kak? Enggak. Enggak ditidurin dong. Masa ditidurin dong. Terima kasih ya teman-teman ya. Ya Thank you teman-teman media. dikit lagi dong. Satu lagi. Aku yang pengen, menurut kalian gimana sih? Filmnya. Tadi aku nangis. Pas terakhir. Nggak pada mungkin temanya sederhana dan udah banyak dibawakan, cuman kan cara pembawanya beda-beda dan banyak diselipkan nilai religi juga. Itu sih yang pertama aku pikir juga, ini sebetulnya ringan tapi kok dalam banget ya, Iya, dalam. puitis segala macam, nggak apa benang merahnya ada, cuman cara pembawaannya kan beda. Endingnya sih yang bikin. Ya, Nyesek ya. buat gua penting ya, gua main serius. Makasih ya. Biasanya